Halo semua, kali ini kita akan membahas sebuah tulisan bullshit yang ditulis oleh Olaf Hofjan, seorang profesor dari University of Bamberg, Jerman. Hofjan dalam tulisannya menelusuri bagaimana bullshit bukan hanya fenomena linguistik atau etis, tetapi merupakan alat komunikasi strategis dalam politik, terutama di era politik pasca kebenaran atau post-truth politics. Ia mengkaji bagaimana bullshit digunakan oleh politisi modern, termasuk tokoh-tokoh seperti Donald Trump, Boris Johnson, hingga politisi lokal di Jerman. Selama bertahun-tahun, kata bullshit hanya dianggap sebagai umpatan kasar dalam percakapan sehari-hari. Tak ada yang membayangkan bahwa istilah ini suatu saat akan mendapat tempat di ruang-ruang akademik, apalagi di antara diskusi serius tentang etika, kebenaran, dan politik. Namun, berkat Harry Frankfurt, seorang filsuf ternama, bullshit diangkat menjadi istilah ilmiah yang layak dikaji secara sistematis. Frankfurt menegaskan bahwa bullshit bukanlah sekadar kebohongan. Di balik kata itu tersembunyi sikap yang lebih kompleks, ketidakpedulian terhadap kebenaran itu sendiri. Seorang bullshitter, katanya, tidak berusaha menyembunyikan kebenaran seperti pembohong, melainkan menyembunyikan fakta bahwa ia sama sekali tidak peduli apakah yang ia katakan benar atau tidak. Fenomena ini, yang dulunya dianggap remeh, tiba-tiba menjadi pusat perhatian ketika dunia menyaksikan ledakan gaya komunikasi baru yang meledak-ledak, penuh keyakinan tapi minim fondasi fakta. Tidak sulit menebak siapa tokoh utamanya, Donald J. Trump, presiden ke-45 Amerika Serikat itu mempopulerkan gaya komunikasi yang dalam pandangan banyak akademisi penuh dengan bullshit. Namun menyematkan istilah ini hanya pada Trump akan menjadi kesalahan besar. Olaf Hofjan memperingatkan bahwa bullshit bukanlah monopoli satu tokoh atau satu negara. Ia menyebar diam-diam dari tweet pemimpin dunia hingga slogan kampanye politisi lokal dari Washington hingga Bavaria. Melalui studinya, Hofjan menjelaskan dengan rinci apa yang membedakan bullshit dari bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Bila seorang yang jujur berbicara karena percaya pada kebenaran ucapannya, dan seorang pembohong menyampaikan hal yang ia tahu salah, maka bullshitter hanya peduli pada efek dari ucapannya, bukan pada kebenaran isinya. Bullshit adalah tentang performa. Ia tampil bukan untuk berdialog, melainkan untuk memukau, membujuk, bahkan mengelabui. Disinilah letak bahayanya. Ia bisa terdengar masuk akal, tampak meyakinkan, dan tetap tidak terikat pada kenyataan apapun. Yang lebih mencengangkan lagi, bullshit justru memberi kebebasan yang tak dimiliki oleh pernyataan faktual. Ia bisa dibentuk tanpa data, tanpa riset, tanpa rasa bersalah. Seperti senjata tanpa recoil, ia bisa ditembakkan ke segala arah tanpa takut dampak baliknya. Dalam politik, keunggulan ini membuat bullshit menjadi alat yang menggoda. Politisi tak perlu repot-repot menyesuaikan diri dengan realitas yang kompleks. Mereka hanya perlu mengatakan apa yang ingin didengar publik. Bila terdengar benar, itu sudah cukup. Tak heran jika bullshit punya nilai tinggi dalam ekonomi perhatian. Di zaman di mana perhatian publik adalah mata uang, bullshit bisa menciptakan ledakan viral, meme, perdebatan, dan berita utama. Pernyataan ngawur bisa hidup berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di ruang digital yang haus sensasi. Hofjan menunjukkan bahwa strategi ini kerap diiringi provokasi yang disengaja. Contoh yang ia angkat adalah pernyataan Emmanuel Macron tentang NATO yang mati otak, sebuah klaim yang tidak hanya memicu kontroversi, tapi juga memperkuat posisi Macron sebagai suara berbeda di antara pemimpin dunia. Namun bullshit tidak selalu muncul dalam bentuk provokatif. Ia juga bisa hadir dalam bentuk samar, ambigu, penuh celah makna. Slogan-slogan seperti take back control atau global Britain terdengar kuat, tapi sebenarnya kosong. Ambiguitas ini adalah fitur, bukan cacat. Ada pula bentuk bullshit yang seolah-olah sangat teknis dan spesifik, padahal sebenarnya tidak punya isi. Ini yang disebut Hofjan sebagai hyper-specific bullshit, seperti usulan kebijakan yang tampak detail tapi menghindari inti persoalan. Di tengah semua ini, ada satu hal yang membuat bullshit sangat licin. Ia bukan kebohongan. Bila dipertanyakan, seorang bullshitter tinggal berkata bahwa ia salah atau tidak tahu atau disalahpahami. Beban pembuktian tidak lagi penting karena intensi terhadap kebenaran tidak pernah ada. Dari segi etika, ini menempatkan bullshit dalam wilayah abu-abu yang sulit ditangkap. Ia menipu bukan karena isi ucapannya, tetapi karena sikap acuhnya terhadap realitas. Dan itulah yang membuatnya lebih sulit dilawan daripada kebohongan biasa. Hofjan mengutip berbagai studi yang menunjukkan bagaimana bullshit menjadi senjata dalam politik pasca kebenaran. Di dunia yang makin didorong oleh emosi dan identitas, fakta tidak lagi punya kekuatan yang sama. Bullshit yang bersandar pada perasaan menang dengan mudah. Di sisi lain, bullshit juga membawa dampak destruktif terhadap budaya politik. Ia merusak kepercayaan publik, memperlemah wacana rasional, dan membiarkan ketidakbenaran berkembang tanpa kontrol. Dalam iklim seperti ini,
ini, politisi yang jujur justru tertinggal. Mereka seolah dipaksa bermain dalam medan tempur yang tak adil. Seperti dalam kompetisi doping, mereka harus memilih tetap bersih dan kalah atau ikut main kotor demi bertahan. Ironisnya, masyarakat pun seringkali tidak mampu membedakan bullshit dari wacana yang tulus. Dalam situasi seperti itu, bullshit tidak hanya menjadi norma, tapi juga standar komunikasi politik. Namun, penelitian empiris tentang bullshit masih langka. Ini karena sulitnya mengidentifikasi niat dari pembicara. Hanya si pembicara sendiri yang tahu apakah ia benar-benar tidak peduli pada kebenaran. Untuk mengatasi ini, para peneliti mencoba definisi praktis. Bullshit sebagai pernyataan politik yang sangat umum, tidak jelas, tapi dirancang untuk memengaruhi opini publik. Dengan cara ini, mereka dapat mengukur respons publik terhadap pola bahasa tersebut. Salah satu temuan menarik datang dari studi lintas negara. Orang-orang yang lebih mudah menerima bullshit cenderung lebih mungkin memilih partai politik sayap kanan. Namun, hasilnya bervariasi tergantung budaya masing-masing negara. Studi lain menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara politisi, jurnalis, dan juru bicara pemerintah. Wartawan cenderung lebih sadar akan prevalensi bullshit, sementara juru bicara justru menganggapnya jarang. Meskipun hampir semua pihak setuju bahwa bullshit tidak etis, masih ada perbedaan tentang sejauh mana ia bisa ditoleransi. Anehnya, para jurnalis yang semestinya jadi garis depan melawan bullshit kadang menganggapnya lebih bisa diterima daripada kebohongan terang-terangan. Dalam akhir tulisannya, Hofjan tidak menawarkan solusi mutlak, tapi ia memberi peringatan yang jelas. Bullshit bukan sekadar masalah linguistik atau gaya bicara. Ia adalah refleksi dari krisis yang lebih dalam, krisis tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memperlakukan kebenaran. Dan itulah tadi pembahasan kita tentang bullshit dalam dunia politik, sebuah istilah yang terdengar kasar, tapi justru membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana komunikasi, kebenaran, dan kekuasaan saling bertaut. Di tengah banjir informasi dan suara-suara yang bersaing memperebutkan perhatian kita setiap hari, mungkin sudah waktunya kita bertanya, apakah kita sedang mendengarkan kebenaran atau hanya sedang terpukau oleh sebuah pertunjukan? Kalau kamu merasa konten seperti ini penting untuk terus dibahas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke temanmu yang mungkin juga sedang butuh perspektif baru tentang dunia politik hari ini.